Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini dalam farmakologi dasar, kita akan membahas topik tentang pengembangan obat baru, yang mana ini sesuai dengan RPS dan juga kontrak perkuliahan yang telah disampaikan pada pertemuan yang pertama. Sebelum mulai pertemuan kita pada hari ini, pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai dengan agama masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Adik-adik, untuk tujuan pembelajaran pada kali ini itu adalah diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan proses pengembangan obat baru yang berkaitan dengan sintesis, screening molekul, studi, preklinik, dan juga uji klinik dari obat. Berikut referensi yang saya gunakan dalam membuat materi perkuliahan hari ini itu adalah dari Katsung edisi 16. Adik-adik juga bisa membaca dari referensi lainnya, jurnal, ataupun buku seperti Goodman and Gilman. Nah, ini adalah gambaran alur dari pengembangan obat baru. Jadi pada gambar ini adik-adik kita bisa melihat bahwa dalam tahapan pengembangan obat baru itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama di sini disebutkan ada uji in vitro, kemudian animal testing, clinical testing, dan marketing. Nah, dalam referensi lain, ada yang menyebutkan bahwa dinamakan uji praklinik. Nah, uji praklinik itu terdiri dari uji in vitro dan juga animal testing atau in vivo. Kemudian dilanjutkan dengan clinical testing atau uji klinik, yang mana ini dengan manusia sebagai subjeknya. Kemudian dilanjutkan dengan marketing. Yang perlu diperhatikan dalam uji klinik terhadap manusia itu memiliki beberapa proses, fase 1, 2, dan 3, sehingga memakan cukup waktu yang lebih lama. Nah, jadi bisa dirangkum seperti ini ya adik-adik. Kalau dibaca di buku Katsung, sebetulnya selain pada gambar itu, dia menambahkan lagi sebelum ke uji praklinik, itu ada namanya penemuan senyawa aktif, drug discovery, ataupun di sana terdiri dari drug discovery itu sebetulnya termasuk di sana adalah drug screening-nya. Kemudian baru lanjut ke uji praklinik, tadi ya, ada in vitro, in vivo. Uji klinik terdiri dari fase 1, 2, dan 3. Kemudian sebelum ke fase 4, sebetulnya itu ada yang namanya persetujuan dari badan regulasi kita. Kalau di Indonesia disebut dengan Badan POM. Kemudian kalau di luar Indonesia, contohnya seperti di Amerika itu ada Food and Drug Administration. Nah, kita masuk ke tahapan yang pertama, bahwa ini terkait drug discovery. Drug discovery ini adalah proses untuk penemuan obat, begitu ya, yang mana sebetulnya dia terdiri dari beberapa tahapan. Jadi, sebagian besar obat baru utamanya produk farmasi itu ditemukan atau dikembangkan melalui beberapa pendekatan. Pertama melalui screening, jadi di sini adalah mengidentifikasi begitu ya aktivitas biologis dari senyawa alam yang tersedia dari tumbuh-tumbuhan, misalnya seperti itu. Kemudian dari senyawa kimia yang tersedia data banknya, begitu ya, yang ada di disebutnya itu namanya kalau nggak salah drug bank begitu. Nah dari sana bisa diidentifikasi oh senyawa-senyawa yang sudah terdapat, yang sudah diidentifikasi itu apa saja. Kemudian dari produk alami begitu ya, misalnya asam nukleat. Kemudian dilanjutkan dengan modifikasi senyawa aktif yang sudah ada atau dikenal dengan istilah me too drugs. Kemudian penemuan target biologis baru dan terakhir ada rational drug design berdasarkan mekanisme molekuler dan struktur dari reseptornya. Nah, tadi salah satu bagian dalam drug discovery itu adalah drug screening. Artinya di sini adalah tahap pengujian awal untuk menentukan profil farmakologis suatu senyawa. Jadi kalau drug screening itu di sini untuk melihat begitu ya profil farmakologiknya itu gitu ya seperti apa.
Ini sebagai contoh, dalam drug screening, obat anti-infeksi, berarti pengujian yang dilakukan adalah uji terkait aktivitasnya ini terhadap berbagai mikroorganisme. Lanjut, contohnya pada obat anti-diabetes, maka diujikan gitu ya, senyawa-senyawa tersebut untuk menurunkan kadar glukosa darah. Dan obat kardiovaskular, berarti di sana diujikan untuk efeknya itu terhadap terkait kardiovaskular ya, kerjanya ya, tekanan darah kah itu, denyut jantung kah itu. Yang mana tujuan dari drug screening ini adalah untuk menilai gitu ya, aktivitas dan selektivitas dari senyawa. Nah, tadi disebutkan bahwa dalam drug screening itu di sini kan kita untuk melihat profil farmakologiknya. Otomatis di situ kita perlu mengetahui begitu ya terkait reseptor targetnya gitu ya. Misalnya protein membran, saluran ion begitu. Melalui mekanisme mana dia bisa bekerja secara farmakologi. Jadi tujuan dari drug screening ini selain dia tahapan awal pengujian profil farmakologik, dari sana kita bisa menentukan dia ini aktivitasnya begitu ya menghasilkan suatu efek obat yang diharapkan itu seperti apa mekanismenya. Itu yang pertama. Dan bisa juga kita mendapatkan profil toksisitasnya, tapi ini secara teoritisnya lah seperti itu ya. Praduganya seperti itu. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke tahapan yang kedua, uji praklinik. Uji praklinik itu terdiri dari uji apa? In vitro, betul. Kemudian juga satunya apa? In vivo. Nah, mungkin adik-adik ketika praktikum gitu ya, sudah ada dikenalkan istilah-istilah in vitro dan in vivo. Jadi kalau untuk in vitro ini studi praklinik ya, di laboratorium dilakukannya dengan tujuan di sini menemukan dan mengoptimasi senyawa utama lead compound-nya gitu ya. Yang mana di sini nanti aktivitas yang akan diujikan itu adalah mulai dari sintesis kimia, senyawa kimianya, optimasi struktur molekulnya, kemudian uji aktivasi biologisnya gitu ya. Nah, ingat bahwa kalau untuk in vitro ini dilakukan pada sistem sel, jaringan, enzim gitu ya. Misalnya uji mikrobiologi dengan cawan Petri begitu ya. Nah, adapun untuk uji in vivo berarti di sini menggunakan hewan uji coba. Contohnya ada tahunya apa? Ada tikus, mencit, gitu ya, kelinci seperti itu dan yang lainnya. Yang mana di sini tujuannya adalah untuk menilai profil farmakokinetikanya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresinya gitu ya dari obat tersebut. Sehingga di sini membantu juga tujuannya untuk efikasi awal gitu. Apakah bekerja seperti yang diharapkan dari yang tadi semula dari drug discovery-nya, drug screening-nya, uji prekliniknya, yang di in vitro apakah juga sama dengan di in vivo-nya seperti itu. Dan ini juga membantu menentukan dosis aman dan dosis letal. Letal dose 50-nya. Nah, jadi uji toksisitas gitu ya perlu dilakukan dan di sini kalau pada uji in vivo itu bisa dilakukan uji toksisitasnya. Jadi penelitian toksisitas ini merupakan cara potensial untuk mengevaluasi toksisitas yang berhubungan dengan pemberian obat akut atau kronis. Makanya dia dikenal setelah uji toksisitas akut, uji toksisitas subakut, subkronik gitu ya. Uji toksisitas kronik begitu ya. Kemudian terkait kerusakan secara genetiknya. Kemudian apakah terjadi pertumbuhan tumor gitu ya. Kemudian kejadian cacat waktu lahir seperti itu. Nah, ini adik-adik bisa melihat tadi ya pada saat sebelumnya itu ada tabel terkait uji-uji untuk toksisitas. Kemudian kita lanjut ke uji in vivo. Lanjutannya di sini. Jadi, uji pada hewan coba itu dirancang untuk memperhatikan beberapa hal. Yang mana pengujiannya itu lebih lanjutnya itu pada manusia atau uji klinis. Nah, uji praklinis ini dirancang dengan pertimbangan yang ada 3 yang menjadi pertimbangan dalam uji praklinik ini. Pertama, lamanya pemberian obat itu.
kemudian kelompok umur dan kondisi fisik manusia, kemudian efek obat menurut dugaan pada manusia. Jadi ini yang akan menjadi base untuk melakukan uji praklinik juga. Sehingga ketika dia memang tadi secara drug screening, oh ini adalah berpotensi begitu ya untuk memiliki aktivitas gitu yang diharapkan, misalnya anti diabetes, kemudian diujikan secara in vitro, lanjut ke in vivo, oh dia memiliki potensi begitu ya dalam memberikan efek anti diabetes, maka bisa dilanjutkan dengan uji klinik. Tapi tadi ya, bukan hanya dia secara memiliki efek saja, tapi dia tadi juga diuji toksisitasnya. Nah, baru kita lanjut ke uji kliniknya. Ini perkiraan saja begitu ya, uji klinik itu memakan waktu cukup lama, kurang lebih 4 hingga 5 tahun. Kenapa begitu? Karena dia melewati beberapa fase. Fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Jadi kalau kita lihat dari tiap fase ini, itu adalah jumlah dari subjeknya itu berbeda. Semakin tinggi fasenya, semakin banyak subjeknya. Dan kalau pada fase pertama, subjeknya itu masih sukarelawan yang sehat, ya, 20 hingga 100. Apa tujuannya di sini? Di sini adalah untuk menilai keamanan dan bagaimana profil farmakokinetikanya pada manusia. Kan tadi udah pada hewan uji. Lantas pada manusia seperti apa? Gitu ya. Jadi pertanyaan utamanya apakah obat ini aman digunakan? Begitu. Yang kedua, lanjut fase kedua, aman nih, sudah fase 1 dilewati, begitu ya. Fase kedua itu adalah 100 hingga 200 pasien target. Nah, perlu perhatikan, pada fase 2 itu sudah pada manusia yang sakit, gitu ya, pada individu yang sakit. Di sini menilai, tujuannya adalah menilai efikasi awal dan efek samping. Nah, apakah obat ini bekerja nih pada pasien yang sakit, begitu ya. Lanjut ke fase 3, di sini tambah banyak pasien yang sakit gitu ya, individu yang sakit dengan total pasiennya itu 1.000 hingga 6.000 pasien dalam studi multi-center. Jadi ada beberapa tempat maksudnya di sini ya. Tujuannya adalah konfirmasi efikasi dan keamanan jangka panjang. Nah, biasanya jenis studi penelitiannya kalau untuk yang fase 3 ini double blinding, kemudian ada placebo-nya, jadi ada beberapa begitu ya perlakuan misalnya, kemudian ada placebo-nya, berarti tidak diberikan, kalau placebo itu artinya tidak diberikan intervensi gitu ya. Nah, ketika sudah melewati semua fase-fase ini, fase 1, 2, 3 di uji klinik, baru bisa lanjut ke fase yang regulasi pengajuan izinnya begitu ya ke kalau di Indonesia Badan POM seperti itu. Nah, ini adik-adik bisa baca terkait uji kliniknya begitu ya masing-masing fase. Jadi di sini diperhatikan bahwa fase 1 itu adalah pada pasien yang sehat. Tadi ya sukarelawan yang sehat. Yang mana di sini untuk menentukan gitu ya hubungan dosis dengan efek yang ditimbulkan serta untuk mengetahui profil farmakokinetikanya pada manusia gitu. Ini pada fase 2, ini pada pasien yang dituju gitu ya, berarti individu yang sakit sesuai dengan aktivitas yang diujikannya, yang mana di sini melihat begitu ya, obatnya ini punya efek aktivitas yang potensial tidak, dan efek sampingnya rendah nggak gitu kan, karena harapan kita adalah efek obatnya itu adalah yang optimum gitu ya, tapi dengan efek samping yang paling kecil begitu. Nah, di sini juga sebetulnya kalau dari segi kalau kita bikin sediaan gitu ya, di sini uji stabilitas dari bentuk sediaan obatnya. Fase 3 tadi yang paling banyak begitu ya. Di sini obat barunya ini dibandingkan efek dan keamanan terhadap obat pembanding yang sudah diketahui. Seperti itu. Dan fase yang keempat, di sini setelah obat dipasarkan, dilakukan studi pasca pemasaran. Jadi sebetulnya ini masuknya tadi fase yang keempat begitu ya. Jadi ada juga menyebutnya sebagai masuk uji klinik fase 4. Tapi kalau sesuai dengan gambar yang di awal tadi, uji kliniknya itu sampai 3, baru nanti masuknya maksudnya fase 4 adalah, ingatlah itu adalah post marketing surveillance gitu ya. Nah, sebelum masuk ke post marketing surveillance itu adalah dilakukan dulu persetujuan regulator oleh Badan POM. Jadi prosesnya ini akan dievaluasi oleh Badan POM itu sekitar kurang lebih 1 hingga 2 tahun. Nah, baru ini yang fase keempat tadi, post marketing surveillance. Di
di sini memonitoring efek samping jangka lama. Jadi sudah dipasarkan begitu ya adik-adik ya. Kemudian selama obat itu didistribusikan, dikonsumsi, nah itu tetap ada pengawasan efek samping obat. Makanya kalau secara farmasi klinis gitu ya di pelayanan kesehatan itu ada yang namanya monitoring efek samping obat. Nah, di situ adalah sebetulnya yang disebut dengan post marketing surveillance gitu ya. Nah, untuk obat-obat yang baru, dia akan mendapat yang namanya hak paten, dan itu akan berlaku 20 tahun sejak pengajuannya. Kalau misalnya dia sudah lewat, nanti orang-orang lain begitu ya, pabrik-pabrik lain, pabrik obat lain, industri farmasi lain itu boleh nanti mengembangkan obat yang sama kandungannya, sehingga nanti bisa dikenal obat generik, generik bermerek, begitu ya. Nah, adik-adik ini contoh penemuan obat baru dari tanaman. Nanti kan ada penelitian begitu ya. Jadi, dalam contoh ini, ada sumber tanaman namanya Artemisia annua. Kemudian, senyawa aktifnya adalah artemisinin. Nah, kalau mungkin Mas adik-adik ingat gitu ya, di farmakologi, dan juga nanti akan kita bahas gitu ya, pada obat-obat untuk mengatasi malaria. Nah, ada yang namanya obat artemisin. Nah, jadi ini adalah penemuan obat dari si artemisin itu. Jadi dia sesuai dengan tahapannya tadi, dia melakukan ada uji praklinik, uji klinik fase 1, 2, 3, ada persetujuan regulasi, baru dia bisa marketing. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bisa lanjut pada sesi diskusi, gitu ya. Saya akhir sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.